Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bullying. Apa itu bullying? Bullying merupakan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok orang yang menyakiti dan mempermalukan seseorang. Bullying dilakukan secara berulang dengan tujuan membuat korban menderita dan merasa tidak berdaya. Ada beberapa perilaku yang bisa disebut dengan tindakan bullying, yaitu jika memenuhi 3 kategori. Yang pertama itu adalah ada niat pelaku untuk menyakiti korban. Kategori yang kedua adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik maupun popularitas. Kategori yang ketiga adalah dilakukan secara berulang. Adapun jenis-jenis bullying adalah yang pertama, bullying fisik, yaitu penindasan yang dilakukan dengan melibatkan kekerasan fisik. Contohnya seperti mencekik, memukul, meninju, menendang, meludahi, termasuk juga merusak barang orang lain. Yang kedua, bullying verbal, yaitu kekerasan verbal berupa naming, memberikan julukan nama, celaan, fitnah, penghinaan, dan menyebar tuduhan yang tidak benar. Yang ketiga, bullying sosial, yaitu pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengucilan, pengabaian, penyingkiran, termasuk menghasut orang lain untuk ikut mengasingkan korban bullying. Yang keempat, bullying cyber, yaitu tindakan bullying yang muncul seiring perkembangan teknologi. Korban terus mendapat pesan negatif, baik berupa SMS ataupun media sosial. Jika kamu mengalami bullying, langkah pertama, jangan menghakimi atau menyalahkan dirimu sendiri, karena ini bukan merupakan salahmu. Banyak alasan seseorang membulimu. Mereka mungkin akan mengatakan aneh, kutu buku, atau kamu jangan pernah memasukkan omongan mereka ke dalam pikiranmu dan menjadikan apa yang mereka katakan sebagai citra atau gambaran dirimu. Tulislah banyak kehebatan yang ada di dalam diri. Misalnya, mungkin kamu hebat dalam berbahasa Inggris atau kamu hebat dalam memainkan alat musik. Apapun kelebihanmu, tulislah semua dalam daftar tersebut. Semua daftar di sana merupakan citra atau gambaran positif dirimu yang sesungguhnya. Ketika orang mulai menjelek-jelekanmu, maka ingatlah daftar tersebut. Ingatlah bahwa kamu merupakan orang yang sangat hebat. Sikap ini akan membuatmu sangat berharga. Langkah kedua, bangun pertemanan dan persahabatan. Kamu harus menyadari bahwa di dalam lingkunganmu terdapat orang-orang yang sangat baik, menerimamu apa adanya dan selalu mendukung. Mulai jalinlah hubungan dekat dengan mereka. Kamu dapat mengajak orang-orang yang memiliki kesamaan minat dan lakukan hal yang kamu suka bersama-sama. Misalnya bermain musik bersama. Langkah ketiga, abaikan orang-orang yang melakukan bully kepadamu. Terkadang orang yang melakukan bully hanya ingin mengetahui reaksimu ketika mereka membulimu. Ketika kamu tidak menghiraukannya, mereka akan lelah melakukannya dan memilih untuk pergi. Langkah keempat, temukan seseorang yang dapat kamu ajak bicara. Kamu dapat bercerita mengenai hal yang kamu alami kepada orang yang benar-benar bisa kamu percaya. Seperti gurumu, konselor, orang tuamu, atau sahabatmu. Janganlah menyimpan masalahmu sendiri. Berbagilah cerita dengan orang yang tepat. Ayo kita ingat kesimpulannya. Ketika kamu mengalami bullying, kamu dapat melakukan hal ini. Jangan menghakimi atau menyalahkan diri sendiri, karena ini bukan merupakan salahmu. Perbaikilah citra atau gambaran tentang dirimu. Bangun pertemanan dan persahabatan. Abaikan orang-orang yang melakukan bully kepadamu.
dan temukan seseorang yang dapat kamu ajak bicara. Islam adalah agama yang damai, agama yang harmonis dan rasional. Hal ini dibuktikan dengan ayat Al-Quran terkait larangan menghina orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah salah satu kaum dari kalian menghina kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak suka kepada orang yang merasa lebih hebat dari orang lain. Sebaliknya, Allah akan mengangkat derajat orang yang dihinakan. Contohnya adalah iblis yang sombong, menolak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam dan mengatakan, "Saya lebih baik daripada Adam." Namun pada akhirnya Allah mengangkat derajat Adam alaihi salam sebagai khalifah di bumi dan memasukkan iblis ke dalam api neraka untuk selamanya. Kita harus menjadi anak yang baik karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Qasas, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi." Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Jadi, sebagai anak soleh dan soleha, kita tidak boleh membuli teman-teman kita ya. Sebaliknya, kita harus saling menyayangi, menjaga dan menghormati tanpa harus membeda-bedakan suku dan agama mereka. Daripada membuli, lebih baik kita saling menyayangi, ya kan?